Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, di puasa yang ke-8 ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah ini. Semoga dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hari-hari kita, waktu-waktu kita akan bisa sangat sekali bermanfaat bagi kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita masih dalam contoh-contoh syirik kecil. Di pertemuan kita yang terakhir kita telah membahas tentang masalah ataupun perkara syirik dalam niat dan juga tujuan. Yang di situ diberi dua contoh. Yang pertama adalah riya dan yang kedua adalah beramal demi dunia. Tayyib, kita lanjutkan di contoh yang keempat ataupun jenis syirik kecil yang keempat, yaitu mencaci maki massa. Nah, ini ya di antara perkara yang sering dilakukan oleh manusia dan ini menjadi kebiasaan mereka. Nah, perkara ini kenapa dibahas? Karena perkara ini merupakan salah satu sebab yang dapat menggerogoti tauhid dan sangat memberikan pengaruh yang sangat buruk sekali terhadap akidah, yaitu tentang masalah mencaci maki massa ataupun mencaci angin dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, di mana mereka tidak memiliki kewenangan untuk bertindak karena mereka semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita mencaci mereka, berarti kita mengarahkan cacian itu kepada Sang Pencipta dan pengaturnya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini sebagai contoh yang dinukil oleh beliau pengarang kitab ini, yaitu Syekh pengarang kitab ini, ya, Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Artinya kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, yang mana, ya, itu tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanyalah menduga-duga saja. Tayyib. Di dalam ayat ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mengandung makna bahwa yang mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya,
kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, dan kita mati serta kita hidup, ditambah dengan wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ini menunjukkan bahwa yang mengatakan adalah mereka orang-orang yang tidak mengimani terhadap hari kebangkitan. Mereka mendustakan hari kebangkitan, bahwa mereka menganggap kehidupan di dunia ini adalah sifatnya hanya kehidupan yang hanya berjalan begitu saja. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, dan hari-hari setelah hari kematian yang sebagaimana kita imani bersama di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian kalimat wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, ini berarti ia telah mencela bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpengaruh dalam perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatur alam semesta ini. Akan tetapi alam semesta ini mereka mengatur dengan sendirinya. Nah, ini merupakan bentuk pencelaan, penisbatan kepada Sang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya adalah ia sang pengatur alam semesta ini. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu contoh dari bentuk mencela masa. Kemudian bukti-bukti menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dari pengatur yang maha bijaksana dan maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang mencaci masa dan menisbatkan kejadian kepadanya, maka dia telah berserikat dengan kaum musyrikin dan kaum dahriyin dalam sifat yang mencela ini, sekalipun bukan dalam dasar keyakinan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, terkadang kita mendapatkan musibah, yang mana musibah itu ada kaitannya dengan masa ataupun waktu. Sering kita mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan bentuk pencelaan terhadap waktu. Kita akan mengatakan, coba kalau hari Selasa saya tidak begini, pasti saya akan seperti ini. Ini gara-gara tadi saya jam sekian melakukan seperti ini, jadi menjadi sial, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, ini bentuk mencela masa. Maka perbuatan yang seperti ini ataupun ucapan yang seperti ini merupakan ucapan yang dapat menjadikan kita terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan, dan ini merupakan bentuk dosa besar yang wajib bagi kita untuk kita hindari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam telah menyakitiku. Yasubbud dahra wa ana dahru, dia mencaci maki masa padahal aku ini adalah pencipta dan pengatur masa tersebut. Biyadil amr, maka di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balik siang dan malam. Kemudian dalam sebuah riwayat lain juga disebutkan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr, jangan sekali-kali kalian mencela masa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta dan pengatur masa tersebut. Artinya, jamaah sekalian rahimakumullah, siapa saja yang dia mencaci maki masa, dia merasa mendapatkan kesialan, kemudian di masa itu dia mencaci makinya, maka berarti dia sama dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh yang lain, terkadang kita terucap bahwa zaman ini zaman sial, ya. Periode ini periode yang menyebalkan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini merupakan bentuk daripada mencaci maki massa. Sekali lagi, bahwa hal tersebut merupakan perkara yang dapat menafikan atau mengurangi kadar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Ada contoh yang lain yang semakna dengan mencaci maki massa, yaitu mencaci maki angin. Ya. Nah, ini larangan yang serupa karena hadisnya pun hampir serupa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan la tasubbud dahra. Dalam hadis ini disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la tasubbur riyah. Janganlah kalian mencaci maki angin. Ketika mungkin kita melihat ataupun saat-saat di mana kita berada di sebuah tempat yang di mana di situ terjadi angin yang sangat kencang sekali. Yang angin itu mungkin menerbangkan jemuran kita ataupun merusak tanaman kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap jangan sampai kita mencaci maki dan mencela angin. Kenapa? Karena angin merupakan makhluk Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala sang pengendalinya. Sehingga kalau kita mencaci maki angin, berarti kita telah mencaci maki yang mengendalikan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu daripada saran ataupun memberikan solusi kepada kita jika kita melihat angin dan angin tersebut mungkin dapat merusak apa yang kita miliki, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raaitum ma takrahun, maka jika kalian melihat apa yang tidak kalian harapkan, maka ucapkanlah faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi riyah wa khairi ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan untuk dia bawa. Wa na'udzubika min syarri hadhihi riyah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan apa yang diperintahkan untuk dia bawa. Sekali lagi doanya adalah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi riyah wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, wa na'udzubika min syarri hadhihi riyah wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita melihat angin dan ternyata angin tersebut berhembus tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sekali lagi, dalam masalah ini meskipun kita anggap ringan dan anggap remeh, tapi ternyata perkara-perkara yang seperti ini merupakan perkara yang dapat mengurangi kadar keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada sikap seorang muslim, bahwa seorang muslim itu adalah dia yang memiliki lisan dan budi pekerti yang baik. Muslim yang baik akan menjaga lisannya. Mungkin kita berbicara tentang masalah benda-benda yang benda ataupun makhluk ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mereka semua adalah makhluk yang dikendalikan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi sekali lagi, ini merupakan kewajiban kita seorang muslim, dia bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang buruk. Begitu pula dia bisa menjaga perbuatannya dari
hal-hal yang dapat merusak ya ataupun yang dapat mengurangi akhlak dan perilakunya. Sehingga sekali lagi ya, jagalah lisan kita, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa siapa saja yang bisa menjaga dan menjamin dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan, maka Nabi SAW akan menjamin dia untuk masuk surga. Artinya dua hal ini yang sangat penting sekali untuk kita jaga. Jangan sampai lisan kita menjadikan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, sekali lagi, bahwa ketika dia mensikapi berbagai macam peristiwa, harusnya dia memulangkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, dan mohonlah kebaikan darinya. Jangan serta berlindung dari keburukan makhluk tersebut. Tidak justru malah mengarahkan kepada caci maki terhadap makhluk tersebut, ya. Karena sekali lagi bahwa apa yang terjadi pada diri kita, maka itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi bahwa yang menimpa pada diri kita itu hendaklah kita sikapi dengan baik, dan jangan sampai justru malah menimbulkan sesuatu yang dapat menjadikan kita berdosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang meskipun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.